Syekh Abuya Muhammad Dimyati atau yang kerap disapa dengan panggilan Abuya Dimyati atau Mbah Dim lahir sekitar pada tahun 1925 di Banten. Beliau merupakan putra dari pasangan Syekh Muhammad Amin dan Hajah Ratu Ruqoyah. Abuya Dimyati berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa, di antaranya Abuya Abdul Halim, Abuya Mukri, Abuya Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri, Mama Sempur, Mbah Dalhar Watu Congol, Maulana Syekh Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid Lombok, Mbah Nawawi Jejeran Jogja, Mbah Khauzin Bendopare, Mbah Baidowi Lasem, Mbah Rukyat Kaliwungu dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani dan memiliki keistimewaan kekhalifahan. Hampir semua guru-guru yang beliau datangi untuk belajar, tidak lama kemudian mereka wafat. Inilah tanda kekhalifahan mereka berpindah kepada beliau Abuya Dimyati. Abuya Dimyati sangat konsisten mendidik keluarganya agar menjadi pejuang-pejuang agama. Semua putra-putri Abuya Dimyati menjadi penghafal Al-Quran 30 juz, dan kesemuanya meneruskan perjuangan Abuya Dimyati dalam menyampaikan keilmuan Abuya Dimyati kepada umat. Ini adalah salah satu keistimewaan Abuya dalam mendidik keluarganya, bahkan semasa hidup beliau. Bila Abuya sedang mengaji dengan santri atau melaksanakan sholat fardu berjamaah, tidak akan dimulai apabila masih ada salah satu putra-putri beliau yang tidak ikut, dan sholat jamaah juga pengajian, baru akan dimulai bila semua putra beliau telah hadir. Demikianlah kedisiplinan yang Abuya tanamkan kepada semua putra-putri beliau sejak dini. Abuya Dimyati merupakan sosok yang bersahaja, menjauhi keduniawian, wiroi. Hati-hati dalam bicara, konsisten dalam perkataan dan perbuatan, ahli sedekah, puasa, humanis, makan seperlunya, ala kadarnya seperti dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan penuh kasih sayang terhadap umat juga berkarismatik. Siapapun yang memandang wajah beliau akan merasa kagum dengan karisma dan kewibawaan beliau. Dalam bidang tasawuf, Abuya Dimyati menganut Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Halim. Tetapi praktik suluk dan thariqah kepada para jamaah Abuya Dimyati mengajarkan dan mengijazahkan thariqah Syaziliyah. Itu sebabnya, dalam perilaku sehari-hari beliau tampak tawadu dan zuhud. Beliau mengutamakan untuk menuntut ilmu dengan mengkaji kitab-kitab salaf kepada para santri. Bahkan kalimat beliau yang paling masyhur di kalangan santri beliau adalah, Thariqah aing mah ngaji, yang artinya, Thariqah saya mah ngaji. Dan juga kalimat, sanajan gempa tilu kali wayah na ngaji mah kudu ngaji, yang artinya meskipun gempa sampai 3 kali waktunya ngaji harus ngaji. Tidak sedikit masyarakat umum yang mengenali beliau Abuya Dimyati mempunyai karomah dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilansir oleh Majelis Warid Intisab dari kanal YouTube Jejak Para Wali, tentang karomah Abuya Dimyati Banten yang mampu menembus ruang dan waktu. Dihikayatkan suatu hari seorang kiai dari Jawa pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kiai tersebut merasa sangat bangga karena kehendak Allah yang menuntunnya. Sehingga berkesempatan ziarah ke makam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebab jarang kiai dari Indonesia yang berkesempatan berkunjung ke makam rajanya para wali ini. Setibanya di makam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada seorang penjaga makam waliullah yang bertanya padanya, "Dari mana kamu?" Sang kiai menjawab, "Saya dari Indonesia." Mendengar jawaban itu, penjaga makam pun berkata, "Oh, setiap malam Jumat ada seorang ulama asal Indonesia yang rutin ziarah ke sini. Setiap orang itu datang, semua peziarah lain diam untuk menghormatinya. Ketika orang itu mulai membaca Al-Quran barulah peziarah lain melanjutkan bacaan mereka masing-masing." Mendengar hal itu sang kiai kaget dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat. Karena penasaran siapa sebenarnya ulama Indonesia yang dimaksud penjaga makam itu. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu ulama Indonesia itu adalah Abuya Dimyati Banten.
Sambil terkagum sang kiai terus menyebut nama Allah tanpa henti. Sebab sepengetahuannya selama ini setiap malam Jumat Abuya Dimyati selalu menjalani rutinitas bersama para santri di pondok pesantrennya. Luar biasa, itulah karomah seorang waliullah, ruh dan jasadnya bisa berada di berbagai tempat dalam waktu yang sama. Adapun kemuliaan atau karomah yang tampak nyata adalah beliau, Abuya Dimyati di setiap bulan Ramadan hingga akhir Ramadan, melaksanakan taraweh berjamaah bersama putra dan santrinya. Dengan sekali taraweh menghatamkan Al-Quran 30 juz setiap malamnya hingga taraweh selesai menjelang waktu sahur. Dan ini beliau lakukan sepanjang bulan Ramadan hingga selesai. Masih banyak lagi berbagai macam kemuliaan dan karomah beliau yang terbukti nyata di tengah-tengah umat, dan masyhur diketahui masyarakat umum yang tidak dapat kami uraikan semuanya. Umat muslim, khususnya warga Nahdlatul Ulama telah kehilangan salah seorang ulamanya, Abuya Syekh Muhammad Dimyati bin Syekh Muhammad Amin Al-Bantani, di Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten dalam usia 78 tahun dan dimakamkan di Cidahu Cadasari. Kini makam beliau tidak pernah sepi dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah. Beberapa kitab yang telah disusun oleh Abuya Dimyati, di antaranya adalah Kitab Minhajul Istifa. Kitab ini isinya menguraikan tentang Hizib Nasor dan Hizib Ihfa. Kitab Ashlul Qadar yang di dalamnya khususiyat nama-nama sahabat yang mengikuti Perang Badar. Kitab Bahjatul Qolaid Nazom Tijanut Darori. Kitab Al-Hadiyatul Jalaliyah di dalamnya membahas tentang Thariqah Syaziliyah dan masih banyak lagi karya beliau lainnya. Kini keilmuan Abuya Dimyati dilanjutkan oleh putra-putri beliau yang tetap konsisten memberikan pendidikan kepada umat, di antaranya Abuya Muhtadi, Abuya Murtado, Abuya Ade atau Abdul Aziz Fahrudin, Abuya Muntako, Abuya Taba. Semuanya berada di lingkungan pesantren peninggalan Abuya Dimyati di Cidahu Cadasari, Banten, sedangkan salah satu putra beliau Abuya Mukotil atau biasa dikenal masyarakat dengan sebutan Abah Aceng, mendirikan pondok pesantren yang tidak jauh dari Cidahu yaitu di daerah Kadu Lawang Pandeglang, Banten. Semuanya menjalankan serta mengajarkan seperti apa yang diajarkan sebelumnya dari Abuya Dimyati, mulai dari ilmu alat Nahu, Sorof, Mantik, Balagoh dan lain-lain, juga ilmu fikih dan usyul fikih, tasawuf, riyadoh atau amalan-amalan yang bersanad dan sebagainya, khususnya menghafal Al-Quran 30 juz yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga masih banyak keilmuan lainnya.